Selamat datang di era baru keamanan siber, di mana mata dan telinga kita sendiri jadi celah yang paling berbahaya. Nah, kalau deepfake tadi kan langsung nyerang indera kita ya. Tapi ada ancaman lain yang jauh lebih sunyi tapi beroperasinya pada skala industri. Kayak yang dibilang sama John Hammond dari Huntress ini, kita tuh sekarang punya titik buta digital yang masif banget. Bener banget. Kita baru aja ngelihat peretasan raksasa di Axios, yang notabene adalah perpustakaan perangkat lunak yang dipakai di mana-mana. Aktor ancaman tuh sekarang udah males ngeretas targetnya satu-satu. Mending mereka susupin aja perangkat lunak pihak ketiga yang udah kita percaya. Dari satu komponen kecil yang kena retas itu, aksesnya langsung nyebar ke ribuan sistem perusahaan tanpa ada yang sadar. Ngeri kan? Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi analisis kita. Hari ini kita bakal ngebedah pergeseran yang benar-benar tektonik di dunia keamanan siber. Kita akan ngobrolin gimana para aktor ancaman ini lagi sibuk mengubah kecerdasan buatan, alias AI, jadi senjata yang super canggih. Siap, mari kita selami bareng-bareng. Tenang aja, kita nggak cuma nakut-nakutin soal sisi gelap teknologi ini kok. Yang paling penting, kita bakal bantu petakan strategi pertahanan yang bisa langsung Anda terapin. Dari malware yang bisa nulis ulang dirinya sendiri, sampai ngintip pasar gelapnya di web gelap, kita bongkar semuanya murni dari data intelijen terbaru. Oke, kita masuk ke bagian pertama, era penipuan AI. Di sini kita lihat gimana ancaman rekayasa sosial ini terjadi secara massal. Dulu ya, yang namanya rekayasa sosial itu lambat banget, butuh riset manual yang panjang. Penipu harus ngabisin waktu berminggu-minggu cuma buat pelajarin targetnya. Tapi sekarang, lewat pemetaan identitas sintetis yang ada di layar ini, penyerang tinggal pakai AI buat nyedot data publik kita secepat kilat. Video dari medsos, rekaman suara wawancara, foto dari situs web kantor, semuanya diambil. Betul, Kang. Terus AI bakal ngejahit semua data publik tadi buat bikin klon suara dan video yang resolusinya tinggi banget. Cloningnya tuh sampai di titik sangat realistis, jadi intuisi dasar kita gampang banget dikelabui. Makanya, saran keamanan jadul kayak coba cek ulang ke rekan Anda jadi benar-benar nggak relevan lagi. Ya gimana, sosok digital yang kita kira teman kita itu ternyata cuma program otonom yang lagi disetir sama peretas. Lanjut ke bagian kedua, malware AI autonom. Kita akan lihat gimana kode-kode jahat ini bisa melakukan mutasi secara dinamis. Nah, sekarang kita beralih dari yang sifatnya manipulasi psikologis ke ancaman teknis yang secara harfiah punya otak buatan. Biar gampang ngebayanginnya gini, malware tradisional itu kan statis ya, perintahnya itu hard-coded atau udah ditanam mati. Jadi begitu antivirus kenalin polanya, malwarenya langsung diblokir. Beres. Tapi situasinya sekarang beda. Google Threat Intelligence baru aja ngedeteksi lahirnya malware AI tipe just-in-time. Alih-alih bawa kode jahat yang statis, dia ini secara aktif ngobrol, alias ngirim query ke model bahasa besar atau LLM pas lagi beraksi. Dia bisa beradaptasi, minta kode baru, dan ubah wujud secara dinamis buat ngindarin deteksi. Ini sih bukan lagi ancaman yang bisa ditebak ya, ini ibaratnya malware yang benar-benar hidup. Ini aslinya gila sih, Kang. Coba perhatiin deh, modul yang namanya Thinking Robot di dalam kode eksperimental Prompt FLUX ini. Dia secara spesifik nyuruh model AI buat mikirin kasarnya, mikirin langkah selanjutnya apa nih. Iya, kode ini tuh benar-benar diprogram buat manggil antarmuka pemrograman aplikasi dari Gemini-nya Google. Dia minta AI buat ngasih fungsi baru secara mandiri supaya lolos dari deteksi antivirus. Terus dia nyuruh model AI public buat nulis kode baru yang udah disamarkan, lalu memperbarui dirinya sendiri terus-terusan. Siklus mutasi yang berulang-ulang begini narik kita ke level ancaman yang sangat sekali baru. Dan jangan salah, ini bukan cuma sekedar eksperimen di lab ya. Kita lagi ngelihat instruksi langsung dari malware PromSteal, yang menurut laporan intelligence nih, udah dipakai langsung di lapangan sama aktor yang didukung negara. Wah, benar. Daripada repot-repot nulis kode baris demi baris buat nyuri data, malware ini diam-diam nebeng pakai antarmuka pemrograman aplikasi sumber terbuka dari Hugging Face. Perintahnya simple, dia nyuruh AI bikin daftar perintah Windows satu baris aja, buat ngumpulin informasi sistem dan dokumen-dokumen sensitif. Hasilnya? Ekstraksi data yang dibuat ngepas sesuai pesanan, kelar dalam hitungan detik, dan tanpa perlu nulis hard coding sama sekali. Masuk ke bagian ketiga, menembus pagar pengaman AI. Kita bahas gimana mereka pakai taktik rekayasa sosial buat ngakalin sistemnya. Ini jujur ngebawa kita ke satu pertanyaan yang sangat logis. Gini, perusahaan teknologi raksasa kan udah ngeluarin jutaan dolar ya buat mastiin AI mereka punya pagar pengaman yang super kuat. Mereka tuh diprogram ketat buat nolak semua niat jahat. Tepat banget. Terus pertanyaannya, kalau AI-nya punya aturan keamanan seketat itu, gimana caranya peretas bisa ngeyakinin entitas super aman ini buat ngebantu mereka ngerancang senjata siber? Nah loh, jawabannya tuh lumayan ironis sih. Peretas sekarang udah berhenti memperlakukan AI murni sebagai mesin.
Mereka mulai nge-treat AI layaknya ngobrol sama manusia, kayak di laporan Google yang ini nih. Waktu aktor ancaman asal Tiongkok terang-terangan minta AI buat mengeksploitasi sistem, AI-nya jelas nolak mentah-mentah demi keamanan. Tapi kan peretasnya cerdik. Dia putar otak, dia ubah ceritanya. Dia ketik kira-kira gini, saya lagi ikut kompetisi Capture the Flag nih, yang mana itu kan perlombaan sah ya di dunia keamanan siber. Terus dia memelas, bantu saya dong nyelesain tantangan simulasi ini. Dan boom, AI-nya kemakan konteks palsu itu. Dengan polosnya dia ngasih data kerentanan yang pada akhirnya ya dipakai buat eksploitasi massal di dunia nyata. Jadi para pelaku ancaman ini mulai ngembangin semacam persona kuda Troya. Kalau mereka ditolak di pintu depan pakai identitas asli, ya mereka tinggal datang lagi aja pakai seragam yang beda. Iya, nyamar. Ada yang sosokan jadi mahasiswa yang lagi dikejar tenggat waktu ngerjain tugas akhir kampus, ada yang jadi akademisi yang lagi riset keamanan internasional, atau ya sekedar jadi teknisi yang lagi pusing tujuh keliling mencahin masalah kode. Intinya mereka itu pakai trik rekayasa sosial ke AI dengan cara yang sama persis kayak pas mereka nipu staf di kantong Anda. Oke, kita masuk ke bagian keempat, pasar gelap AI dan gimana komersialisasi alat siber ini makin merajalela. Dampak dari semua ini, serangan siber sekarang udah berubah jadi komoditas jualan. Kita udah masuk di fase di mana Anda tuh nggak perlu lagi jadi orang yang jenius nulis kode buat bisa ngehack. Kalau kita ngintip di forum-forum bawah tanah, kita bisa gampang nemuin alat kayak Fraud GPT atau Evil AI. Betul. Dan alat-alat ini emang khusus dibikin buat dukung serangan phishing, bikin malware, sampai nyari celah kerentanan sistem. Yang bikin geleng-geleng kepala, operasi mereka ini udah dijalankan persis kayak perusahaan perangkat lunak yang sah. Ada loh versi gratisannya, tapi disisipin iklan, sampai paket langganan premium buat bikin deepfake level dewa. Batas buat jadi penjahat siber kayaknya nggak pernah serendah ini deh. Nah, buat ngelihat seberapa luas sih dampaknya di dunia nyata, mari kita tarik mundur ke peretasan rantai pasok Axios tadi. Efek dominonya tuh luar biasa merusak dan lintas sektor. Kang Siber, intelijen udah ngaitin peretasan ini sama UNC 1069. Itu tuh grup asal Korea Utara yang emang hobi ngincer kripto. Masalahnya, Axios ini kan dipakai di hampir semua aplikasi web modern ya. Jadi cuma dari satu titik masuk yang jebol itu, jutaan lingkungan di bawahnya langsung terancam. Bank bisa kehilangan kripto, rumah sakit mempertaruhkan data rekam medis pasien yang super sensitif, dan perusahaan teknologi bisa kecurian kode rahasia mereka. Radius ledakannya benar-benar masif. Kang Aman, kalau kita lihat pemetaan siklus hidup serangan ini, kita dihadapkan pada realitas yang cukup suram. AI sekarang udah disalahgunakan hampir di setiap tahap operasional si peretas. Kang Siber, mulai dari tahap kompromi awal, di mana AI disuruh nulis email phishing yang bahasanya super mulus dan persuasif, terus berlanjut ke bikin web shell biar mereka punya akses terus-menerus, mecahin masalah server kalau nyangkut, sampai akhirnya ngeekstrak data curiannya. Jadi AI itu bukan lagi sekedar alat buat eksperimen, Kang. AI udah jadi asisten atau kopilot operasional yang nemenin peretas di setiap langkah mereka. Baik, sekarang kita sampai di bagian kelima, mempertahankan firewall manusia. Waktunya ngebahas gimana cara kita ngebangun pertahanannya. Tapi jangan berkecil hati dulu. Meskipun rasanya perlombaan senjata siber ini makin gila, Kyndryl udah merumuskan kerangka pertahanan yang solid lewat 4 pilar utama. Pertama, kita harus mulai tinggalkan model keamanan tradisional dan beralih ke Zero Trust Architecture. Kedua, lawan AI dengan AI. Kita butuh alat pendeteksi yang bisa ngelihat anomali yang nggak kasat mata. Pilar yang ketiga, ini soal keamanan psikologis. Anda perlu ngelatih karyawan pakai simulasi serangan deepfake yang senyata mungkin, biar insting skeptis mereka makin tajam. Dan yang keempat, hukumnya wajib nih buat punya panduan respons khusus deepfake, yang udah siap dieksekusi kapan aja serangan itu kejadian. Jadi, teknologi aja tuh nggak cukup ya. Kita benar-benar harus merekayasa ulang cara kita mempercayai sesuatu di ranah digital. Ngomongin soal panduan respons, 60 menit pertama setelah serangan itu adalah fase yang paling kritis. Itu golden hour-nya kita. Benar banget. Kalau Anda curiga lagi diserang deepfake atau peretasan rantai pasok, tim keamanan harus punya operasi untuk langsung mengisolasi sistem. Infrastruktur TI juga harus bisa mengatur ulang kredensial yang kena retas secara instan. Di momen kayak gini, udah nggak ada waktu buat rapat komite dulu. Anda butuh alur kerja pradefinisi yang bisa jalan otomatis buat mutus akses si penyerang dalam hitungan detik. Tapi, tahu nggak, dari semua strategi yang canggih-canggih tadi, bagian favorit saya justru adalah apa yang disebut sebagai pertahanan Ferrari. Sederhana banget tapi brilian. Kang Siber, Ceritanya gini, waktu itu para penipu nyoba nargetin eksekutif Ferrari. Mereka pakai klon suara yang super meyakinkan dan nomor palsu, semuanya pakai data yang mereka keruk dari internet. Tapi, mereka gagal total. Kenapa coba? Karena karyawan yang nerima telepon itu, dengan santainya langsung minta si penelpon buat ngonfirmasi sebuah kata sandi rahasia.
Iya, sebuah pengetahuan pribadi dinamis yang cuma diketahui sama orang internal dan nggak pernah dicatat di sistem publik manapun. Jadi ingat ini baik-baik ya, secanggih apapun AI-nya, mereka nggak akan pernah bisa nyedot rahasia yang memang belum pernah diucapkan di internet. Jadi, sambil Anda ngevaluasi lagi gimana postur keamanan di perusahaan Anda sendiri, coba deh tanyakan ini ke diri Anda. Di dunia di mana segala sesuatu yang Anda lihat dan dengar itu bisa jadi cuma sekedar ilusi, Kang Aman, pengetahuan rahasia apa yang bakal jadi garis pertahanan terakhir organisasi Anda? Pikirkan itu baik-baik. Terima kasih sudah bergabung dan ngobrol bareng di sesi analisis kita kali ini. Sampai jumpa!